Kalau mau bebas diabetes, harus mulai dari sekarang. Aktivitas fisik, kurangin gula. Saya pilih Tropicana Slim. Hidup sehat, itu keren. Jangan cuek, mulai dari sekarang. Sebenarnya banyak cara untuk hidup sehat. Mulai dengan aktivitas fisik, kurangin lemak. Saya pilih Tropicana Slim Low Fat Milk. Enak banget. Gampang kan? Hidup sehat, itu keren. Harus coba. Kapal api jelas lebih enak. Hari ini menjadi hari terakhir pendaftaran bakal calon ketua umum Partai Golkar yang dibuka Komite Musyawarah Nasional Luar Biasa yang akan digelar pada 15 Mei mendatang. 3 bakal calon sudah mendaftar hari ini. Di antaranya adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Mahyudin. Mahyudin mengaku siap bertarung dengan kandidat yang akan maju. Sejumlah persyaratan calon ketua umum telah diserahkannya, termasuk iuran yang disyaratkan untuk setiap kandidat. Selanjutnya, Setia Novanto juga mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Ketua fraksi Partai Golkar di DPR ini juga menyatakan akan berkonsentrasi penuh untuk membesarkan Partai Golkar jika ia terpilih nanti. Selain itu, bakal calon yang juga mendaftarkan diri hari ini adalah Ade Komarudin. Pria yang kini duduk sebagai ketua DPR menyerahkan semua berkas yang diperlukan ke Komite Pemilihan Munaslup. Ade Komarudin juga menyatakan siap dan tidak berkeberatan dengan semua syarat dan prasyarat, termasuk iuran wajib bakal calon ketua umum Partai Golkar. Dari Jakarta, Dwi Suci, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Besok adalah batas akhir pendaftaran untuk Ketua Umum Golkar yang kita akan lihat bagaimana terlahir kembalinya dari sebuah munaslup. Tapi banyak pertanyaan juga, mengapa munaslup kemudian akan segera digelar. Saya sudah bersama dengan Bang Happy Boni Zulkarnain, Ketua DPP Golkar. Selamat malam, apa kabar Bang Happy? Selamat malam Balkis, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya Bang ya? Kabar baik. Oke, sejauh ini dari pendaftaran yang sudah ada, spiritnya gimana Bang? Ya saya lihat semangatnya bagus ya, bagus. Malam ini saja sudah ada 7 orang yang mendaftar. 7 orang? 7 orang yang mendaftar itu menurut pandangan saya itu figur-figur yang serius lah. Ya, yang serius betul-betul ingin menjadi nakhoda di Partai Golkar ini. Jadi kalau dilihat semangatnya, menurut saya ini adalah suatu semangat yang luar biasa. Bagus gitu loh. Ya. Karena dari semua bahtera yang terjadi ya di rumah Golkar, Golkar punya PR yang harus bisa mencari sosok, bukan hanya figur pemimpin instan, tapi juga pemimpin yang bisa menjaga agar kapal ini terus berjalan begitu. Ya. Anda melihat nggak di situ ini akan melahirkan pemimpin itu? Yang Balkis sampaikan itu benar sekali. Golkarnya kan baru terterpa badai ini. Ya, betul. Ya. Kita 1,5 tahun berada dalam suasana yang tidak menentu, dengan konflik-konflik yang sebetulnya menurut pandangan saya nggak perlu gitu ya. Itu terjadi. Nah sekarang kita melakukan munaslup yang intinya itu adalah betul-betul ingin mempersatukan Golkar, ingin membangkitkan Golkar menjadi sebuah partai yang besar kembali. Nah oleh karena itu ada 5 pilar yang kita lakukan sekarang ini. Pertama adalah munaslup ini adalah munaslup yang konstitusional. Artinya bahwa jangan sampai kemudian nanti di kemudian hari diotak-atik lagi, dipersoalkan lagi gitu loh ya. Bahwa ini adalah munaslup yang konstitusional. Bicara soal konstitusional Bang, sebelum dilanjut lagi, bukankah kalau secara hukum ya, gitu, ketika Menkumham sudah mengesahkan munaslup sebenarnya bukan barang prioritas atau bukan barang wajib? Ya, gini ya, Balkis ya, kalau memang kita bicara legal standing, udah selesai. Harusnya. Dengan keluarnya SK dari Menkumham gitu, sudah selesai. Tetapi ini adalah merupakan menurut pandangan saya ini adalah wisdom yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Pak Abu Rizal Bakri bahwa munaslup terus dilakukan. Dengan munaslup dilakukan, mudah-mudahan akan ada suasana baru
gitu ya. Makanya kemudian yang tadi itu saya katakan pertama Munaslup ini adalah Munaslup yang konstitusional karena permintaan dari ketua umumnya juga begitu, gitu ya. Yang kedua ini adalah rekonsiliatif. Munaslup yang rekonsiliatif yang mempersatukan. Dan dari pendaftaran bursa Caketum kelihatan ya. Kelihatan. Semua yang tadinya dari berkubu-kubu sekarang bersatu. bersatu dalam pendaftaran dan kemudian Caketum. ikut bersaing lah ya secara sehat di Pak situ. Ketua Umum bagaimana Pak melihat persatuan dalam pendaftaran Caketum ini? Wah senang, bagus gitu ya. Oke. Ketua Umum menilai ini sesuatu yang sesuai dengan keinginannya juga ya. Nah oleh karena itu tadi yang kedua rekonsiliatif Ya, ya. ya. Yang ketiga ini demokratis. Oke. Dibikin sedemokratis mungkin. Ya harus demokratis. Kemudian transparan. Dan yang kelima ini yang lebih pentingnya ini bersih. Kita mengharapkan ini bersih dari money politik. Ya kita mengharapkan seperti itu ya. Paling tidak minimal lah ya. Karena ini semua hal dijaga. Oke. Bang, ini yang menyeruak juga ya. Ya. Yang namanya politik pasti ada cost-nya. Dan itu pasti nggak kecil. Tapi beredar Munaslup belum mulai, banyak yang mengatakan bahwa wah, satu orang peserta Caketum harus menyiapkan sekian miliar dan lain-lain. Gimana sih Bang? Bisa sampai menyeruaknya seperti itu? Ya sekarang begini. Ada yang menghembuskan begini, begitu? saya kira bukan cuma menghembuskan ya. Ini kan sekarang ini yang terjadi memang suasana yang pragmatis, Oke, transaksional. oke. Saya kira bukan hanya terjadi di Partai Golkar, hampir seluruh partai, bahkan yang institusi yang non partai politik pun melakukan hal-hal yang kayak begitu. Oke. Nah, oleh karena itulah kemudian Partai Golkar berinisiatif. Oke. Kita kan sekarang seperti yang Balkis lihat, kita memanggil KPK, gitu kan, kepolisian, Betul. ya, PPATK. Ya. Silakan dilihat. Dan kemudian kami mempunyai komisi etik. Komisi etik inilah yang kemudian nanti semacam polisinya gitu ya. Sekarang ada KPK dan PPATK. Iya. Tidak seperti dulu gitu maksudnya. Ya tidak seperti dulu. Dulu kan kita nggak pernah ada yang Ini seperti untuk itu. membuktikan Kita ingin membuktikan, ingin ya. memperlihatkan bahwa Golkar ini udah berubah. Ya, menjadi lebih baik. akan menjadi lebih baik lagi. Oke. Makanya kemudian disebutkan itu adalah salah satu pilar Baik. itu bersih. Dan kalau kemudian ada yang melakukan pelanggaran, ya, kemudian main uang dan sebagainya dan ketahuan itu, Nggak main-main ya. itu akan mendapatkan sanksi yang luar biasa berat. Baik. Oke, kita akan sambung lagi nanti Bang Happy, bahwa Ketua Umum juga sempat bilang yang Pak Abu Rizal Bakri bilang kalau ada Munaslup saya nggak maju lagi jadi calon kok. Ya. Kenapa dan mengapa? Sesaat lagi ya, Bang Happy. Kita juga akan berikan juga informasi liburan panjang ini di tengah-tengah sebelum kita ngobrol lagi, Bang. Di gerbang tol Cikarang misalnya Anda bisa lihat luar biasa. Nah, ini adalah gerbang Cikarang utama yang Anda lihat. Kira-kira seperti ini keadaannya, terpantau padat. Mudah-mudahan Anda yang sedang di jalan dan menyaksikan kami tetap bersabar. Karena yang dilalui ini pasti berjam-jam dan berkilo-kilo. Ini adalah jalur ke arah Bandung ya. Cikampek, Bandung dan sekitarnya. Mudah-mudahan saja sudah dibenahi dengan beberapa bekal yang cukup begitu. Ini luar biasa Bang Happy. Baik, kita akan sambung lagi nanti. Apa kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Kapal api jelas lebih enak. Kalau mau bebas diabetes, harus mulai dari sekarang. Aktivitas fisik, kurangin gula. Saya pilih Tropicana Slim. Hidup sehat, itu keren. Jangan cuek, mulai dari sekarang. Kenal orang ini? Oh, Pak Sandi. Dia itu mimpin 50.000 karyawan termasuk saya. Dulu memulainya semua dari bawah, jadi pahamlah perjuangan kita. Dia orangnya gigih. Kalau lari pasti finish. Dia itu tegas dan pintar cari solusi. Papa itu orangnya disiplin banget kalau soal waktu. Pak Sandi, itu orangnya. Sandi Uno, kerja tuntas, kerja ikhlas.